Selesaikan dulu perubahan gambar, baru lanjutkan pekerjaan. Itu saja. Prinsipnya jangan sampai tujuan baik, tapi nanti menjadi jelek kan begitu. Penolakan terhadap proyek pembangunan muara baru oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di kawasan Karangtirta, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, terus meluas. Forum Masyarakat Pesisir Pangandaran, gabungan nelayan, petani, dan organisasi lokal, menilai proyek senilai 80 miliar rupiah tersebut menimbulkan 3 ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan warga. Juru bicara forum, JJ Wiradinata, menyampaikan penolakan itu, Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025. Menurutnya, proyek pembangunan muara baru dapat memperparah risiko banjir, mencemari sumber air tawar, serta mengancam keberlangsungan jembatan Wiradinata yang menjadi akses vital warga pesisir. Alih-alih menyelesaikan persoalan sungai, proyek ini justru bisa menutup aliran Sungai Citinjong ketika terjadi pasang laut dan hujan lebat, sehingga meningkatkan risiko banjir di kawasan pertanian, kata JJ. Selain banjir, warga juga khawatir proyek tersebut mempercepat intrusi air laut ke dalam sistem sungai. Hal ini dikhawatirkan akan merusak sawah dan mengganggu produksi pangan lokal. Jika air payau masuk ke sawah, padi milik warga akan gagal panen. Ini bukan hanya soal kerugian ekonomi, tapi juga ketahanan pangan, ujarnya. Ancaman ketiga yang disorot adalah potensi kerusakan jembatan Wiradinata akibat perubahan aliran sungai. Forum menilai arus laut yang kuat bisa menggerus fondasi jembatan, mengganggu akses warga ke pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik. Tanpa jaminan teknis dan mitigasi risiko yang jelas, jembatan ini bisa runtuh sewaktu-waktu, tegas JJ. Forum Masyarakat Pesisir juga menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan proyek. Mereka mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut serta siapa yang akan menerima manfaat langsung darinya. Sampai hari ini, tidak ada penjelasan terbuka soal tujuan proyek. Jangan sampai ini hanya proyek mercusuar yang mengorbankan masyarakat, ujarnya. Sebagai langkah lanjutan, forum menuntut penghentian sementara proyek hingga dilakukan kajian ulang yang melibatkan warga, ahli lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mereka juga meminta mediasi terbuka antara BBWS Citanduy, pemerintah daerah, dan masyarakat. Forum saat ini tengah menggalang dukungan publik serta merencanakan langkah advokasi, termasuk menjajaki konsultasi dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, tokoh nasional asal Pangandaran yang dikenal vokal dalam isu lingkungan. Dulu ini zaman saya perencanaan pembangunan ini sampai dengan Bojong Salawe lah, ya. Tapi Bojong Salawe baru ke sini. Waktu itu saya sempat ke sana. Mereka membuat kajian, dan saya juga sudah lupa dengan kegiatan lain. 4 hari yang lalu tiba-tiba orang ngasih gambar yang tadi. Yang tadi saya kaget, muara dipindah. Dampaknya ada 4. Dari sisi ekologi, ini akan merubah Laguna Karangtirta dari Payo menjadi daerah laut, dan itu menghilangkan daerah estuarin sebagai pusat nursery ground alami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi fisik tentu itu akan menghantam kemana? Ke jembatan. Akan lurus langsung. Itu lagi 34 miliar loh bos. Ketika aku jadi bupati bangun itu karena salah proposal provinsi, lagi dipisip, kita harus bayar 34 miliar. Dan itu mempunyai nilai fungsi yang sangat luar biasa. Yang ketiga, yang kita takutkan bahwa masuknya muara dan aliran sungai itu diwadahi. Kalau orang Sunda ada baskomnya, yaitu Laguna Sungai Karangtirta. Sekarang ini langsung nggak ada laut, maka yang terjadi akan ketika ini pasang akan banjir. Kalau ini sedang pasang itu surut, terus si air laut masuk ke daerah pertanian. Jadi intinya saya mohon, saya sudah kirim surat ke Bupati untuk dipertemukan dengan BBWS untuk kita berdiskusi, analisa saya benar, data mereka seperti apa,
Tapi yang penting mohon dikaji ulang 4 hal itu tentu harus disampaikan kira-kira seperti itu. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Nordin, menyatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat. Ia meminta BBWS Citandui menunda pelaksanaan proyek dan melakukan evaluasi menyeluruh. Kami mendengar keluhan masyarakat dan akan memanggil pihak BBWS untuk meminta penjelasan. Proyek yang berpotensi merugikan rakyat tidak bisa dilanjutkan tanpa kajian komprehensif, tegas Asep. Pertama, saya kaget begitu melihat gambar ya, yang dari awal emang DPRD tidak ada satu lembar surat pun yang datang ke DPRD terkait dengan kegiatan abrasi ini, pembangunan abrasi dan mulut muara ya. Nah, sehingga kami juga ini kegiatannya apa, seperti apa, anggarannya berapa, percepnya seperti apa, kita belum tahu. Nah, setelah kita mendapatkan gambar dari Pak DJ, ini gambar perencanaannya seperti ini, saya kaget ya. Karena kalau kita lihat dari jalan, ujung abrasi itu adalah di muara yang lama. Nah, saya pikir itu kegiatannya di muara yang lama. Tetapi begitu lihat gambar ternyata di sini. Ini dari rencana muara yang baru ke jembatan jembatan ini kan cuma 500 meter. Dan tentu ini akan menjadi persoalan. Walaupun begitu ditanya barusan DED-nya kapan dibuat, tahun 2021. Artinya memang jembatan juga belum dibangun. Nah, tetapi kita harus ketemu, harus saling memberikan penjelasan, ya. Dan yang paling penting pembangunan ini kan manfaatnya juga harus jelas. Manfaatnya seperti apa, kalau dengan konsep A, dengan konsep B seperti apa, tentu ini harus dikaji, ya, harus dikaji lagi agar pembangunannya tidak menjadi persoalan. Ya. Ada beberapa pengetahuan kita sebagai masyarakat pesisir yang sangat paham tentang kondisi alam yang ada di kita, dan kalau dipaksakan di sini, ini pasti akan jembatan WR ini akan rusak. Kekhawatiran juga datang dari kalangan petani. Anton Sugandi, 67, warga Dusun Ciheras, Desa Sukaresik, menyebut intrusi air laut akan mencemari irigasi yang menghidupi ribuan petani. Kalau air asin masuk ke sungai, rusaklah sawah kami. Pemerintah harus pikirkan ini sebelum terlambat, katanya. Anton juga menyesalkan tidak adanya sosialisasi langsung dari BBWS kepada petani mengenai dampak proyek terhadap sistem pertanian yang telah berjalan selama puluhan tahun. Dengan adanya gambar yang sampai ke saya bahwa kalau dari laut itu sungainya diluruskan langsung ke jembatan Jajawiradinata dari muara, ya dari laut muara, itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Itu yang paling berbahaya manakala ada rob pancaroba, itu kan besar sekali. Nah ketika rob pancaroba, ombak itu kan besar, bisa menghantam jembatan langsung, itu berbahaya, jembatan bisa oleh, bisa hancur. Di sisi lain itu kan daerahnya pasir, pasir kan terkena ombak sedikit aja, itu pasti hancur pasir itu, makanya itu berbahaya. Apalagi itu di sebelah utaranya itu kan kebun saya. Dulu saja ketika sebelum ada jembatan Wiradinata itu ombak sampai menghantam kebun saya. Itu kebun dahon saya itu habis sama ombak itu. Nah, maka sebaiknya itu alur sungai yang dari muara dari laut itu jangan lurus, itu harus dibelokkan ke sebelah barat. Kalau dari barat nanti dibelokkan masuk ke sungai, sungai belok ke jembatan Wiradinata. Nah, itu di sebelah baratnya nanti pakai batu border yang menghalangi ombak dari laut. Artinya ketika dilaksanakan seperti itu jembatan akan aman. Di sisi lain manakala rob pancaroba pun itu air dari laut tidak akan terlalu kencang sampai ke muara, sampai ke sawah Karangnangka. Sawah saya sering kebanjiran terkena air asin, makanya gagal panen. Sawah yang di Sukaresik sama, yang di Ciokong sama, yang di Palelen Cikemulan sama. Makanya itu jangan sekali-kali sungai itu dari laut, dari muara, lurus ke jembatan. Nggak boleh, itu harus dibelokkan ke sebelah barat. Iwan M. Ridwan, tokoh masyarakat Karangtirta sekaligus anggota DPRD Pangandaran, menilai proyek ini mencerminkan lemahnya komunikasi antara pemerintah pusat dan warga lokal.
Ini bukan sekadar soal pembangunan, tapi soal keadilan lingkungan. Masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan alam harusnya menjadi pihak pertama yang diajak bicara, tegasnya. Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan publik dan ketimpangan informasi dalam perencanaan proyek, yang menurutnya akan berdampak langsung pada masyarakat kecil. Kalau tadi saya melihat gambar dari rencana pekerjaan di water itu, ada yang justru tadi apa yang disampaikan oleh Batong pada dasarnya hampir sama ya. Dan pengalaman muara itu memang udah pindah, tapi siklusnya tidak pasti. Cuman kalau seandainya dari laut diluruskan ke jembatan yang jaraknya hanya 310 meter, mungkin dulu konsultan perencana tidak tahu persoalan di lapangan, bahwa itu kan ada dua sungai, Sungai Citonjong dan Sungai Cikembulan. Kalau itu lagi besar air karena musim hujan tinggi, banjir, terus laut pancaroba, ini jujur saja nih, jembatan itu akan langsung terkena hantaman ombak, ya, dan akan menambah nanti daerah-daerah yang terkena banjir. Banjir oleh dua, banjir oleh air hujan, banjir dari pancaroba. Itu kan kebetulan di sana itu ada Bengawan. Ya. Nah, kenapa dulu si konsultan perencana itu tidak pernah memanfaatkan Bengawan tersebut? Jadi kalau seandainya banjir sungai dari dua itu ke satu arah, penampungan sementara di situ. Yang kedua, seandainya lagi pancaroba tidak langsung menghantam. Tapi kalau itu dilanjutkan pekerjaan seperti gambar perencanaan awal, ini akan membahayakan. Jembatan akan ambruk, ya. Nanti ada beberapa pemukiman yang terkena hantaman ombak, itu akan tergerus. Ditambah lagi ada tambahan banjir, ada persawahan, ada pemukiman. Dan kebetulan rumah saya itu di belakang Sungai Citonjong. 5 meter. Ini saya nggak kebayang ini, nggak kebayang kencangnya air. Nah, tinggal bagaimana nanti ya konsultan perencanaannya tidak tahu persoalan. Mestinya dia melakukan kajian yang komprehensif, karena di situ nggak bisa cuma 1 tahun. Yang kedua, bertanya ke asli orang Karangtirta yang tahu, kan begitu. Maka saya sebagai warga masyarakat, juga kebetulan sebagai anggota DPRD yang sekarang saya bermukim di Karangtirta, meminta kepada pelaksana, konsultan, dan owner, dalam hal ini BWS, mengkaji ulang, segera duduk bersama. Libatkan masyarakat yang ada di situ, yang tahu persis persoalan situ. Supaya jangan sampai gini, tujuannya baik, ini 80 miliar loh digelontorkan, tapi nanti hasilnya kurang baik. Malah yang banyak dirugikan, kan begitu, kan nggak boleh. Ya untuk sementara dihentikan dulu lah. Abdullah Haris melaporkan untuk Berita TV Pangandaran.